memudahkan amal-amal soleh bagi orang-orang yang soleh. Ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita lihat hidupnya ini manfaat buat umat, orang soleh dia ini. Kita punya kelebihan, kita mudahkan hidupnya orang soleh ini. Amal solehnya kita mudahkan. Seperti dulu sahabat memudahkan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat saling memudahkan hidup sahabat yang lain. Begitu juga perbuatan para tabi'in ketika berguru kepada sahabat. Begitu juga para tabi'ut tabi'in kepada para tabi'in. Adat mereka ini, kalau mereka bisa punya ilmu, mereka ngajar. Kalau mereka tidak bisa ngajar, mereka belajar. Kalau belajar tidak bisa, mereka khidmah. Khidmah. Jangan sampai ketinggalan. Ngajar tidak bisa, belajar tidak bisa, benci. Habis, kamu tidak dapat apa-apa kamu ya. Tidak dapat bagian apa-apa. Bisa ngajar kamu. Kun ulama. Nah, jadilah ulama. Kalau tidak bisa, ya orang yang belajar. Kalau tidak bisa, muhibban lahum, cinta sama mereka. Kalau ini tiga-tiga kamu tinggalkan, kamu tidak dapat apa-apa. Fala takun khamisan, kata Rasul dalam riwayat, jangan kamu jadi yang kelima, mubghidan lahum, benci kepada mereka. Ada majlis kamu benci, ada orang zikir kamu benci, kamu tidak dapat apa-apa, tidak dapat rahmat, percikan rahmat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa? Seperti berkhidmah kepada kakhidmatil fuqaha, berkhidmah kepada ahli-ahli fikih. Maksudnya ahli fikih yang benar, yang dia ini bermanfaat, ilmunya menjaga syariat Rasulullah SAW supaya tidak diselewengkan. Nah, ada orang-orang yang ilmunya setengah-setengah bahas fikih. Bahas fikih padahal dia tidak punya ilmunya. Seperti orang accounting bahas obat kedokteran. Ya ngawur obatnya semua. Orang kalau ngamalkan meracik obat seperti obatnya accounting ini, mati semua dia. Atau dokter bahas akuntansi, ya salah. Saya pernah ceritakan, tidak ada salahnya saya ulang lagi ini ya. Saya pernah anak saya mau ulangan matematika. Yang salah anak saya, tapi datang ke saya, tanya mau belajar matematika. Hah? Ayo kita belajar. Saya pikir ini matematika ini bisa difahami lah. Bisa difahami, ini caranya begini, ini gini. Wah, kita bahas bersama, saya menemukan rumus baru. Hah? Saya bilang ke anak saya, ini rumusnya kepanjangan ini. Kamu kan sebetulnya gini, jawabannya betul. Jawabannya sama loh, ini kan sama. Oh iya betul. Besoknya ulangan nilainya 0 pakai rumus saya nih dia. Nangis dia. Datang ke rumah, wah abah ini gimana ini 0 ulangan saya nih. Jelek ulangan saya. Loh kenapa? Rumusnya ini ngawur semuanya yang saya pakai, kata dia. Nah berarti ini orang dari Tarim kok mau membahas matematika. Belajar di pondok jangan bahas matematika. Begitu juga yang matematika jangan bahas agama. Semua itu ada bagiannya masing-masing, jangan dicaplok bagian yang lain. Nanti akhirnya salah, jadi kacau dunia ini. Nah ini sekarang pelawak khutbah, penyanyi khutbah, dokter khutbah, semuanya khutbah sekarang ini. Tentara khutbah, polisi khutbah, semuanya ceramah. Ya hancur dunia ini sekarang seperti ini. Jadi fitnah di mana-mana. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ini semua ada bidangnya masing-masing. Orang yang baru menguasai satu buku jangan berfatwa. Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita berfatwa. Nabi ini memerintahkan balighu anni walau ayah. Sampaikan pertama anni, dari aku, kata Rasulullah. Dari aku, bukan dari kepala mulun ya. Dari aku, kata Rasulullah. Balighu anni, sampaikan dari aku. Berarti yang jelas, yang disampaikan itu yang jelas, bukan
dari logika kita sendiri, dari Rasulullah SAW. Walau ayah artinya kamu tahu satu ayat, ya satu ayat itu yang kamu sampaikan. Jangan kamu baru tahu satu ayat, nyampaikan satu juz. Nah, nanti jadinya salah ini. Nah, ini yang saya maksud, ini fuqaha yang benar, ahli fikih, mengetahui ilmu dengan benar. Khidmah, kalau ada orang-orang seperti itu berkhidmah itu tidak harus ngasih uang. Berkhidmah itu bisa dengan cara bermacam-macam. Bisa dengan cara umpamanya menyediakan kendaraan. Oh, dia sudah punya kendaraan, bensinnya kamu isi. Itu termasuk di antara khidmah. Atau berkhidmah menyediakan tempat untuk dia mengajar. Atau berkhidmah memudahkan dia dalam berdakwah. Sebelum dia masuk ke kampung itu, dia masuk dulu. Saya lebih dekat dengan orang-orang di kampung itu. Nah, kasih pengertian, kemudian baru orang faqih ini datang. Bisa berdakwah dengan baik. Ini penyambung lidahnya. Itu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebelum Nabi ke Madinah, sahabat ini sudah membuat jaringan di Madinah itu. Sehingga waktu Nabi datang ke Madinah ini, penduduk Madinah ini seperti kehujanan es ini ya, menyambut Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah, itu termasuk diantara bentuk khidmah.